Hello everyone, it's me Kazikr again. How are you? I hope you're fine. Okay, so today we are going to learn about tenses. Okay, jadi apa kabar teman-teman semua? Oke, kakak harap kalian semua sehat. Pada kesempatan kali ini kita punya section yaitu adalah section tenses monster. Oke, in this sections we are going to learn all about tenses. Oke, jadi pada kesempatan kali ini pada video kali ini kita akan belajar banyak hal tentang tenses. Kalian masih bingung apa itu tenses? Oke, kakak akan jelaskan lagi bahwa tenses itu adalah rumus untuk menyusun kalimat dalam bahasa Inggris. Apakah tenses itu penting? Penting nggak sih kita belajar tenses? Apa kita nggak usah belajar tenses? Kita hafalin aja banyak kosakata. Pastinya tenses itu penting banget, guys. Kenapa? Karena tanpa tenses kita tidak bisa mengungkapkan kata-kata kita dengan sempurna. Kita tidak bisa mengutarakan maksud kita dengan sempurna. Makanya perlu tenses. Jadi tenses ini ada banyak, ada 16 dan setiap tenses itu punya fungsi masing-masing. Oke. Nah, ketika kalian nggak belajar tenses, maka fungsi kata-kata kalian tuh akan menjadi aneh, jadi nggak jelas. Makanya pokoknya intinya tenses itu penting banget untuk kalian pelajarin. Oke. Karena ketika kalian pengen ngomong ini, ada tensesnya. Ketika kalian pengen ngomong hal-hal yang kayak gini, ada tensesnya lagi, beda-beda gitu. Oke, makanya itulah kenapa tenses penting. Oke, so in this tenses monster section, we are going to learning 6 tenses pattern at once. Oke, jadi kita hari ini di video kali ini kita akan belajar 6 pola tenses atau 6 rumus tenses dalam sekali belajar dalam satu video ini. Oke. Apa aja sih 6 tenses yang akan kita pelajarin? Sebelumnya jangan khawatir karena 6 tenses ini akan terasa mudah. Oke, kalian jangan pikirin dulu, wah 6 banyak banget, pusing. Oke, sama sekali enggak. Oke, 6 tenses ini akan benar-benar gampang kalian kuasain kalau kalian tonton terus video ini dengan serius. Oke, jadi siapin snack kalian, ambil posisi terbaik, ambil buku catatan, dan here we go. Oke, kita punya 6 tenses yang akan kita pelajarin hari ini. Ada apa aja? Pertama, ada present continuous, ada past continuous, and ada future continuous. Oke, ada present, past, sama future continuous. Gampang kan ngafalinnya? Oke, kita hafalin dulu nama-namanya. Oke, baru nanti kita belajar ke rumusnya dan fungsinya. Terus kita juga punya nanti kita belajar present perfect, past perfect, dan future perfect. Ya kan, gampang kan? Tinggal diganti doang belakangnya. Oke, jadi hari ini kita belajar 2 jenis tenses. Tenses continuous sama tenses perfect. Continuous dibagi 3, ada present, past, dan future. Sedangkan tenses perfect ada present, past, sama future juga. Oke, jadi inilah 6 tenses yang akan kita pelajarin dalam satu video ini, guys. Oke, here we go. Nah, tenses pertama yang akan kita belajar adalah what is continuous tense. Oke, seperti yang kalian lihat tadi bahwa kita akan belajar tentang continuous tense dulu, ya kan? Ada present, past, dan future. Oke. Nah, what is continuous tense? Apa sih continuous tense itu? Oke. Nah, singkatnya, singkatnya, ketika kalian belajar continuous tense, maka digunakan ketika kalian pengen ngomong sedang dalam bahasa Indonesia. Misalnya, kamu sedang apa? Ini aku sedang menggambar pemandangan, ya kan? Atau misalnya, main yuk. Ya, maaf, aku sedang nonton Netflix. Atau saya lagi nonton Netflix. Nah, intinya kalau dalam bahasa Indonesia kalian pengen ngomong sedang atau lagi, kalian pakai continuous tense. Oke? Terus adapun perbedaan antara present tense, past tense sama present continuous, past continuous sama future continuous itu kita bahas kapan-kapan. Yang penting kalian tahu dulu secara garis besar continuous tense itu kalau kalian pengen ngomong sedang. Oke. Lagi apa kalian sekarang? Ketika kalian sedang nonton video kakak sekarang, orang tua kalian lagi apa? Kakak kalian lagi apa? Adik kalian sedang apa? Nah, itu kalian pakai continuous tense. Oke. Mari kita mulai. Continuous tense. Oke, untuk yang pertama biar gampang kita belajar present sama past continuous dulu, oke? Future continuousnya kita bahas nanti, oke? Kenapa? Karena present sama past ini benar-benar saudara kembar, guys, oke? Jadi rumusnya tuh benar-benar sama. Jadi kalau kalian hafal rumus present continuous, pasti kalian tahu juga rumus past continuous. Nggak mungkin gitu. Kalian, wah,
rumus present continuous tahu banget, tapi yang past continuous kalian lupa apa, itu nggak mungkin karena mereka tuh benar-benar sama banget, mirip kembar gitu. Oke, bagaikan pinang dibelah dua. Oke, gimana rumusnya? Kita mulai dari kalimat positif. Pertama, pelakunya, ya kan? Setiap kalimat pasti punya pelaku dong. Ada pelakunya siapa? Terus setelah pelaku ada to be. Oke, to be apa? Nanti kita akan bahas. Ada pelaku, ada to be, sama kita pakai kata kerjanya, kata kerja ing, verb ing. Oke, kalian pasti tahu dong dalam bahasa Inggris ada verb 1, verb 2, verb 3, verb s, sama verb ing atau verb ing. Orang Indonesia bilang verb ing gitu ya. Nah, jadi 3 komponen ini harus ada banget. Oke, 3 komponen ini penting banget untuk ada di present sama past continuous. Nggak boleh salah satunya nggak ada. Oke, pokoknya 3-3 ini benar-benar harus nempel gitu. Nggak boleh nggak ada pelakunya, nggak boleh nggak ada to be-nya, dan kalian harus pakai verb ing. Nggak boleh kalian pakai verb 1, verb 2, verb 3, nggak boleh. Oke, harus pakai verb ing ini. Oke. Nah, bedanya di mana? Kan terus kalau rumusnya sama, bedanya di mana antara present continuous sama past continuous, Kak? Bedanya adalah ketika di present continuous, to be yang dipakai ada 3. Pertama ada is, ada am, dan ada are. Oke. Sedangkan kalau di past continuous, to be-nya cuma ada 2. Ada was dan ada were. Oke. Nah, kalian bisa, jadi to be itu kalau kalian tadi masih bingung, to be itu apa sih? Nah, to be itu ya ini, is, am, are, was, were. Nah, itu namanya to be. Kalau di present kita pakainya is, am, ataupun are. Kalau di past kita pakainya was ataupun were. Nah, seperti yang kalian lihat di layar, ketika di present dia is ataupun am, maka ketika past dia berubah jadi was. Ya kan? Misalnya I am. Ketika past dia jadi I was. Oke. Ketika present she is, maka ketika past dia jadi she was. Oke. Ketika di present you are, oke, maka pastnya jadi you were. Oke, ngafalinnya gampang kan? Karena lihat nih, sama-sama ada huruf S-nya ya kan, antara is sama was ya kan. Sedangkan are sama were itu sama-sama cirinya ada huruf R-nya. Jadi ngafalinnya gampang ya. Kalian jangan sampai kebalik-balik ya, kapan pakai was, kapan pakai were. Oke. Pokoknya yang tadinya pakai is sama M jadi was, sama-sama S ya kan, kecuali M. Terus yang tadinya pakai are maka berubah jadi were. Oke, sama-sama R. Kayak gitu. Terus apa aja sih yang pakai is? Apa aja yang pakai M? Apa aja yang pakai are? Oke. Nah, pertama, nah yang pakai is. Nah, kalian pasti udah tahu dong yang pakai is apa aja. Pertama, he, she, it. Oke. Jadi kalau pelakunya antara he, dia laki-laki, she, dia perempuan, ataupun it, apapun selain manusia tapi cuma satu, maka dia pakainya is. Ya kan? Misalnya, Kak Zikri is. Ya kan? Terus misalnya Pak Bambang is. Ya kan? Atau misalnya Superman is. Atau Wonder Woman is, ya kan? Atau misalnya Gina is. Oke, pokoknya kalau pelakunya antara he, she, it pakainya is. Oke, berarti kalau di past is ini berubah jadi was, ya kan? Oke, yang kalau is ini, he, she, it ini pakai is ketika di present, ketika di past dia jadinya was. Oke. Nah, kalau am itu dipakai untuk cuman untuk I. Oke, kalau I jadi am. Oke, saya itu pakainya am to be-nya. To be ini ada artinya enggak sih? Enggak, sebenarnya to be ini enggak ada artinya. Jadi dalam bahasa Inggris dia disebut auxiliary atau cuman kata bantu, enggak ada artinya, tapi harus ada. Oke, jangan kalian lupain ya, nanti dia sedih kalau dilupain. Oke, jadi kalian jangan lupain to be ini. Dia enggak ada artinya, tapi penting. Oke, nah gitu. Jadi kalau present I itu pakainya am, dan ketika past dia berubah jadi was. Oke, very good. Terakhir, yang pakai are di present atau pakai were di past. Dia ada you, kamu, they, mereka, sama we, kita. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Oke. Nah, ingat ya rumusnya tadi ada pelaku, to be, verb ing. Tiga-tiganya harus ada dan urutannya harus benar. Nggak boleh pelaku verb ing to be atau to be verb ing pelaku. Pokoknya urutannya harus kayak gini. Pelakunya dulu siapa, to be-nya apa, antara is, am, are untuk present atau was, were untuk past, sama verb ing ini tadi. Oke, misalnya kata kerjanya adalah do atau mengerjakan ujian, do exam. Oke,
Nah, kita lihat contohnya. Oke, jangan lupa tadi penggunaan to be ini. Nah, saya ingat ya, tadi continuous itu kan kalau kita pengen ngomong sedang, ya kan? Misalnya, saya sedang mengerjakan ujian. I am doing my exam, ya kan? Pelakunya I, setelah I ada to be, yaitu to be-nya am. Nah, setelah itu pakai verb ing. I am doing, ya kan? Pelakunya I, to be-nya am, verb pakai verb ing, doing. Nggak boleh I am do my exam. Oke, itu salah ya guys. Oke, jadi I am doing my exam. Artinya saya sedang mengerjakan ujian. Itu kalau present. Kalau pasnya ingat tinggal M-nya, to be-nya berubah. Gampang kan? Kayak kalian tinggal ngubah to be-nya aja ya kan, gampang. Yang tadinya M jadi was. Jadinya I was doing my exam. Gitu. Ingat yang kalau yang tulisannya merah hitam itu untuk present, yang tulisannya putih itu untuk past. Oke, gimana kalau di sini kan pelakunya I. Coba kita ganti pelakunya she atau dia perempuan. Maka jadi she is doing her exam. Dia sedang mengerjakan ujiannya. Oke. Nah, itu kalau present. Kalau pastnya gimana? Ingat, gampang kan? To be-nya tinggal diubah. Perbedaannya cuma di to be doang. Jadi, she was doing her exam. Oke. Gimana kalau kita ganti kata pelakunya, maaf, menjadi we? Maka jadi, we are doing our exam. Kita sedang mengerjakan ujian kita. Oke. Bentuk pasnya, ingat, are berubah jadi apa? Ya, are berubah jadi were. Oke, maka jadi we were doing our exam. Oke, ngerti kan? Nah, sekarang kalimat negatifnya. Gimana kalau kalian pengen ngomong tidak? Misalnya, kamu lagi nonton Avengers ya? Enggak, aku lagi nggak nonton Avengers. Ini aku lagi nonton Batman, misalnya gitu ya kan? Ya kan? Atau misalnya, kamu lagi dengerin musik ya? Enggak, aku lagi nggak dengerin musik. Ada kata enggaknya atau tidak. Aku sedang dengerin podcast, misalnya gitu. Nah, gampang, kalian tinggal tambahin not setelah to be-nya. Oke, kalau di kalimat positif pelaku to be not verb ing, maka kalau untuk kalimat negatif kalian tinggal tambahin not setelah to be. Dan jangan lupa urutannya harus kayak gini. Not-nya harus kalian taruh setelah to be. Jangan sampai kalian taruh not-nya sebelum to be gitu atau setelah verb ing, itu salah. Pokoknya urutannya harus kayak gini, oke? Contohnya, kalau saya sedang tidak mengerjakan ujian, berarti jadi I am not doing my exam. Pelakunya I, to be-nya am, tambahin not, pakai verb ing doing my exam sebagai objeknya. Kadang-kadang perlu ada, kadang-kadang nggak ada. Jadi nggak wajib. Oke, I am not doing my exam. Saya sedang tidak mengerjakan ujian saya. Oke. Pasnya gimana? Sama, pasnya tinggal to be-nya diubah. Jadi was, gampang kan? I was not doing my exam. Ya kan? Gampang kan kalau ngafalin antara present sama past, tinggal to be-nya doang diubah, ya kan? I was not doing my exam. Kalau she, berarti jadi kalau yang hitam itu present, ingat yang putih itu past. Nah, kalau she jadi she is not doing her exam, ya kan? Pakainya is, to be-nya is. Maka pasnya jadi tinggal diubah to be-nya, yang lainnya nggak usah diubah. Benar-benar yang lainnya itu nggak usah diubah, sama aja guys. Kalian tinggal ubah to be-nya doang. Jadinya she was not doing her exam. Kalau we jadi we are not doing our exam. Pasnya berarti are-nya diubah jadi were, ya kan? We were not doing our exam. Very good. Next, gimana kalau bertanya, misalnya apakah kamu sedang masak? Nanti aku bagi ya, misalnya gitu, ya kan? Atau kan misalnya, apakah kamu sedang belajar? Kalau enggak, bantuin aku dong. Nah, misalnya gitu kan, kamu mau nanya nih, seseorang itu sedang melakukan apa? Nah, maka rumusnya seperti ini. Nah, kalian ingat nggak? Tadi di kalimat positif, rumusnya itu pelaku, to be, plus verb ing. Kalau pertanyaan, maka to be-nya tinggal dikedepanin. To be-nya tinggal dikedepanin, gampang kan untuk menyusun kalimat pertanyaan dalam bahasa Inggris. Pokoknya kata bantunya atau to be-nya tadi itu tinggal dikedepanin. Jadinya to be plus pelakunya plus verb ing. Misalnya, apakah saya sedang mengerjakan ujian? Misalnya, dia nanya sama diri sendiri. Saya ini lagi ngerjain ujian atau lagi ngapain sih di amnesia gitu kan? Maka tinggal to be-nya kalau I pakai apa? M, ya kan? Kalau tadi I am doing my exam, maka ini M
M-nya tinggal dikedepanin. Jadi am I doing my exam? Oke. Kalau pasnya gimana? Pas continuousnya, maka tinggal M-nya diubah. Jadi apa? Was, benar. Was I doing my exam? Gampang nggak? Gampang kan? Oke. Nah, kalau she gimana? Kalau tadi kan she is doing her exam. Maka pertanyaannya is-nya tinggal dikedepanin. Jadi is she doing her exam? Ya kan? Nah, kalau pasnya jadi was she doing her exam? Kalau we jadi gimana? Kalau positif kan tadi jadi we are doing our exam. Maka R-nya tinggal dikedepanin. Jadi are we doing our exam? Apakah kita sedang mengerjakan ujian kita? Apa ini ujian orang lain? Oke. Are we doing our exam? Apakah kita sedang mengerjakan ujian milik kita? Pasnya jadi were we doing our exam? Gampang kan? Oke, selanjutnya future continuous. Oke, tadi kita udah belajar present sama past continuous. Gampang, perbedaannya cuma di to be-nya doang, ya kan? Nah, kalau di future continuous itu malah lebih gampang lagi. Kenapa? Karena nggak ada yang perlu diganti-ganti. Kalau di past sama present continuous kita mungkin kadang harus mikirin ini is, am, was atau were. Tapi kalau di future continuous dia selalu paten guys. Untuk semua subjek semuanya sama, nggak ada yang berubah. Gimana rumusnya future continuous? Nah, pertama, kalau untuk kalimat positif adalah pelaku ditambah will be ditambah verb ing. Ingat ya, kalau kita belajar continuous, pasti kita ngomongin verb ing. Oke? Pokoknya kalau kita ngomongin continuous, pasti pakai verb ing deh. Nggak mungkin sampai perang dunia ke-10 juga kalau kita belajar continuous itu pakai verb 2 gitu. Itu nggak mungkin. Oke? Pokoknya kalau belajar continuous, kalimat aktif kita selalu pakai verb ing. Pelaku ditambah will be ditambah verb ing. Oke, kalau kalimat negatifnya, nah tambahin not. Oke, dan ingat not-nya kalau sekarang setelah will. Oke, kalian pasang not setelah will. Kalau pengen kalimat negatif. Oke, rumusnya seperti yang kalian lihat di layar. Terus kalau mau nanya seperti biasa, kalau tadi to be-nya dikedepanin, maka kalau ini tinggal will-nya dikedepanin. Jadi will-nya pelakunya, masih ada be-nya tambah verb ing-nya. Ingat ya, be-nya jangan dihilangin gitu. Kakak sering lihat orang hilangin be-nya itu, kasihan gitu. Be-nya pengen diajak main tapi nggak dianggap. Oke. Kita masuk ke contoh kalimatnya. They will be doing their task. Oke, mereka sedang mengerjakan artinya gitulah ya kurang lebih gitu, oke. Mereka sedang mengerjakan tugas mereka. They pelakunya tambahin will be terus tambahin doing their task. Oke. Seperti yang kakak bilang tadi, pelakunya kalau mau diganti I, you, we, he, she, it itu bakalan sama aja will be doing. Oke, jadi rumusnya lebih simpel lah ya. They will be doing their task. Oke. Kalau mau nanya, ingat tinggal tambahin not. Jadinya they will not be doing their task. Mau diganti I juga sama. I will not be doing my task, ya kan? Mau diganti he juga sama. Jadi he will not be doing his task, gitu, ya kan? Nah, gimana kalau mau nanya? Sama kayak tadi kan, will-nya tinggal dikedepanin. Jadinya will they, will pelakunya they tambahin be terus tambahin verb ing. Jadinya will they be doing their task? Apakah mereka sedang mengerjakan tugas mereka? Gitu. Oke. Itu dia tentang continuous tense. Oke, gimana? Apakah kalian merasa itu sudah terlalu banyak gitu? Apakah otak kalian mulai panas? Nah, kalian boleh refreshing dulu sebentar dan kita akan melakukan review. Oke, review. Nah, saya sedang menulis puisi. Wah, kalian ada yang suka nulis puisi nggak? Oke. Misalnya, saya sedang menulis puisi, maka I am writing poem. Itu kalau present. Gimana kalau past? Ingat, kalau present ke past tinggal to be-nya doang diubah. Jadi, I was writing poem. Oke. Kalau future, ingat, future itu rumusnya pakai will be. Jadinya, I will be writing poem. Saya akan sedang menulis puisi. Jangan ganggu ya, gitu. Oke. Ingat, semuanya pakai verb ing. Lihat kan yang beda di tengahnya doang. Ini pakai am, ini pakai was, ini pakai will be. Oke. Gimana kalau kalimat negatif di kalimat present? Maka jadi I am not writing poem, ya kan? Ingat pasang notnya setelah to be.
Pasnya jadi I was not writing poem. Saya sedang tidak menulis puisi. Jadi ayo mau ngajak main boleh gitu, oke? Kalau future-nya jadi I will not be writing poem. Terakhir, review untuk pertanyaannya. Gimana kalau pertanyaan to be-nya dikedepanin? Maka jadi am I writing poem? Apakah saya sedang menulis puisi? Ya iyalah, emang ngapain lagi gitu kan? Am I writing poem? Terus kalau pasnya di was I writing poem? Future-nya kalau pertanyaan ingat will-nya tinggal dikedepanin. Jadinya will I be writing poem? Gitu. Gimana? Gampang kan? Kita udah menguasai 3 tenses nih. Oke. Tarik nafas sebentar dan kita lanjut. Nah, sekarang what is perfect tense? Apa sih tenses perfect itu? Kalau tadi kan continuous itu kalau kalian pengen ngomong sedang, ya kan? Gimana kalau dengan perfect tense? Apa sih perfect tense? Nah, kalian tahu kan perfect itu artinya sempurna. Nah, tapi di sini bukan perfect, di sini artinya bukan sempurna ya, oke? Intinya gini, singkatnya kalian, oke, pakai rumus perfect tense kalau kalian pengen ngomong sudah atau pernah atau belum dalam bahasa Indonesia. Misalnya Kak Zikri udah nonton Shang-Chi belum? Terus kakak bilang, oh iya kakak sudah nonton. Nah kakak pakai perfect tense. Kakak nggak boleh pakai continuous tense tadi. Nah ini kenapa kakak bilang belajar tenses itu penting. Karena setiap kondisi, setiap maksud yang pengen kita ucapkan punya tensesnya masing-masing gitu. Kalau kakak pengen ngomong sedang, kakak pakai rumus continuous. Kalau kakak pengen ngomong sudah atau pernah atau belum, kakak pakai perfect gitu kan. Nanti ada tenses lain punya fungsinya lagi yang lain masing-masing. Oke, misalnya, makan yuk. Iya nih, saya belum makan. Nah, ada kata belum, kalian pakai perfect tense ya kan. Misalnya, kalian udah pernah ke Singapura belum? Wih, iya, saya udah pernah gitu. Nah, kalian pakai perfect tense. Ih, jangan nonton yang ini mah aku udah pernah nonton. Nah, kalian pakai perfect tense. Ngerti kan? Jadi intinya singkatnya adalah perfect tense kalian pakai kalau kalian pengen ngomong sudah, pernah, ataupun belum. Oke. Next. Tangan kanan ya guys. Oke. Ini tangan kanan. Tangan kanan kelihatannya ya. Oke, selanjutnya. Nah, sama kayak continuous tadi, di perfect juga present sama past itu udah kayak kembar banget. Mereka tuh rumusnya benar-benar mirip, oke? Jadi tinggal ganti dikit-dikit doang gitu, oke? Nah, makanya kita belajar tentang present sama past perfect dulu, oke? Nah, rumusnya adalah kalau di kalimat positif, pertama kalian pakai pelaku, terus tambahin have, has ataupun had, oke, kalian jangan pusing dulu, oke, ini beneran gampang, oke, kalian jangan, wah mungkin ada 3 pusing, enggak, ini beneran gampang, oke, kalian tunggu sebentar, kalian bisa pakai have atau has atau had, nah terus ditambahin verb 3, nah ingat baik-baik, kalau di continuous tadi kita selalu pakai verb ing atau verb ing, maka di perfect ini kita selalu pakai verb 3 atau verb 3 atau past participle, oke, nama lainnya. Nah, biar kalian nggak pusing, kapan kalian pakai have? Oh ya, kakak mau ingetin bahwa have atau has atau had di sini artinya bukan punya. Selama ini kan belajarnya have itu punya kan, misalnya I have a dream, saya punya mimpi gitu ya kan. Tapi have atau has di sini atau had di sini sama sekali bukan punya. Terus artinya apa kak? Nggak ada artinya gitu. Ini ya kayak tadi auxiliary nggak ada artinya. Cuman bisa diterjemahin sebagai sudah atau pernah atau belum, bisa diterjemahin ya, tapi terjemahan aslinya nggak ada artinya guys. Oke. Terus kapan kalian pakai have, kapan kalian pakai has, kapan kalian pakai had. Nah, lihat warna-warna berikut. Nah, kalau yang warna hijau atau have itu untuk present perfect. Dan kalian pakainya cuma untuk I, you, they, atau we. I have, you have, they have, we have. Gampang kan? Oke. Kalau yang kuning yang has itu untuk present juga. Tapi ketika pelakunya he, Kak Zikri, she, misalnya Gwen, ya kan? Sepupunya Benten kalian tahu nggak? Sama it. Oke, kalau it pakainya has. Oke. Jadi kalau untuk di present, Ayu Dewi pakainya have, he, she pakainya has, ya kan? Nah,
Kalau sedangkan yang had itu kita pakai kalau untuk past perfect, ya kan, gampang. Jadi kalau untuk past perfect mau Ayu Dewi ataupun he she it dia selalu pakai had doang, oke, had aja, nggak perlu dibeda-bedain. Jadi misalnya ntar jadi haddes itu nggak ada, oke, had aja. Gitu ya, gampang kan? Nah, bedanya cuma di sini doang. Kalian lihat, gampang kan? Kalian kadang pakai have, kadang pakai has, kadang pakai had. Have dipakai ketika present perfect, itu untuk Ayu Dewi, ketika pelakunya Ayu Dewi. Has dipakai kalau pelakunya he, she, it. Oke, kita minum dulu sebentar. Sayangnya videonya nggak bisa di-cut karena kakak nggak ada aplikasi ininya. Jadi natural aja lah, uncut version. Nah, had dipakai untuk past perfect. Gampang kan? Gitu. Kalau untuk kalimat negatif, maka pelaku setelah itu have, has atau had, tambahin apa? Negatif ya pasti not dong, ya kan? Tambahin not. Dan jangan lupa pakainya verb 3. Nggak boleh kalian pakai verb ing, verb 1, verb 2, verb s, nggak boleh. Oke, harus pakai verb 3 di sini, perfect. Kalau mau nanya, nah sama kalau tadi to be-nya atau will-nya dikedepanin, maka sekarang kalau nanya have, has atau had-nya ini yang dikedepanin gitu. Oke, habis itu pelakunya, habis itu verb 3, tanda tanya, kan nanya. Oke, gitu. Oke, kita masuk ke contohnya biar kalian nggak bingung. Oke, ini dia rumusnya. Ingat tadi, masih ingat ya, rumusnya adalah pelaku have, has atau had tambah verb 3. Oke. Nah, contohnya misalnya saya udah nelfon kamu tapi kamu nggak jawab-jawab. Nah, ya kan? Maka bahasa Inggrisnya adalah pelakunya siapa? Saya kan? I. Ingat kalau I pakainya have, maka jadi I have called you, pakai verb 3. Menelpon atau memanggil, called you. I have called you. Saya sudah nelpon kamu, tapi kamunya nggak angkat-angkat, gitu ya kan? I have called you. Nah, kalau untuk he, ya kan? He dia pakainya has, ya kan? Tadi kita udah bahas. Kalau he, she, it pakainya has, ya kan? Kolomnya bisa kalian lihat di kanan. He has called you. Dia udah nelfon kamu, tapi kamunya nggak angkat-angkat, gitu. Oke, itu untuk present perfect. Oke, kalau past perfect gampang, semuanya tinggal pakai had aja. Oke, misalnya I had called you. Saya udah nelfon kamu, tapi tesisnya past perfect. I had called you. Nah, terus, nah kalau kalimat negatif tadi masih ingat rumusnya pelaku have, has atau had tambah not plus verb 3, ya kan? Misalnya, maaf ya, saya belum nelfon kamu, soalnya saya sibuk. Nah, gitu kan? Kamu bisa bilang I have not called you. I haven't called you. Saya belum nelfon kamu, gitu. Oke. Kalau he, maka jadi he has not called you, ya kan? Tinggal diubah tengahnya doang nih. Kadang pakai have, kadang pakai has, kadang pakai had, gampang kan? He hasn't called you. Dia belum nelfon kamu, soalnya dia sibuk, maafin aja ya gitu. Oke. Kalau untuk past semuanya pakai had. I had not called you. Oke, gitu. Pakainya had. Kalau pertanyaan seperti biasa tadi have atau has, had-nya di depan, pelakunya terus tambahin verb 3. Oke. Aku udah nelfon kamu belum sih? Aku lupa deh gitu ya kan. Kamu bisa bilang, have I called you? Ya kan? Apakah saya sudah nelfon kamu? Gitu. Have I called you? Nah, terus kalau untuk he berarti jadi has he called you? Apakah dia sudah nelfon kamu? Kalau belum, aku telepon kamu deh. Ngapain kan lagi ngomong gitu ya, pokoknya gitu. Oke. Has he called you? Dia udah nelfon kamu belum sih? Gitu. Padahal udah aku suruh loh. Gitu. Selanjutnya, had I called you? Pakai had. Had I called you? Apakah saya sudah nelfon kamu? Apa sih bedanya have I called you sama had I called you? Sebenarnya ada bedanya, cuman kita nggak perlu bahas sekarang ya. Yang penting kalian udah jago aja dulu rumusnya. Oke, soal fungsinya nanti kita bahas kapan-kapan. Oke, kalau kalian ngebet banget pengen tahu sih bedanya apa have I called you sama had I called you, kalian request di kolom komentar, nanti akan kakak buatin videonya. Oke, kalau banyak yang request. Wow, keren-keren. Nah, oke, itu dia tadi saudara kembar antara present sama past. Ingat ya, mereka tuh selalu adik kakak. Tinggal diubah-ubah dikit doang. Kalau future, oke, mohon maaf kakak minum lagi, bentar. Nah, drink water. Kalian tahu itu nggak? Nah, kalau future perfect, nah seperti biasa,
kita masih pakai verb 3, tapi namanya future harus ada will-nya dong. Kan? Jadi rumusnya gini kalau untuk future. Dan sama, dia tuh lebih gampang. Kalau di future perfect, kalian nggak perlu bingung ada have, ada has, ada had, nggak usah. Kalian nggak usah bingung. Semua polanya sama, oke? Lebih gampang, lebih simple, lebih baku gitu. Kalian nggak usah mikir-mikir ini nanti pakainya have atau has atau had ya. Nggak, kalian nggak usah pusing-pusing soal itu. Oke, pertama pelaku. Habis itu setelah pelaku kalian pakai will have. Selalu have ya, ingat ya. Mau I, mau you, mau they, mau we, mau he, mau she, mau it, mau Kak Zikri, mau Gwen, mau banyak orang, mau orang-orang Jepang, mau Naruto dan teman-temannya, itu semua pakainya have. Nggak mungkin pakai has, nggak mungkin pakai had. Jadi selalu will have. Oke. Nah, pelaku will have plus seperti biasa verb 3. Oke. Contohnya, I will have eaten it. Ya kan? Pelakunya I, tambahin will have, makan it. Verb 3-nya kan eaten. Jadi I will have eaten it. Oke. Atau they will have eaten it. Ya kan? She will have eaten it. Gitu. Selalu pakainya will have. Ya kan? Lebih gampang kan? Kalian nggak usah sibuk-sibuk mikirin ini pakai have, has, atau had. Gitu. Pokoknya will sama have. Gitu. I will have eaten, they will have eaten, she will have eaten. Pelakunya, nah kalau untuk kalimat negatif, seperti biasa, kalian tambahin not setelah will-nya. Will not have. Ingat ya, will not have. Bukan will have not, tapi will not have. Apa? Will not have. Oke, will not have. Plus verb 3. Contohnya, berarti jadi kalau jadi I will not have eaten it. Saya akan belum makan. Oke, kalau diterjemahin agak ribet, jadi kita bahas terjemahannya atau fungsinya next video atau next time. Oke, yang penting kalian tahu dulu rumusnya ya. I will have not eaten it. Kalau they berarti jadi they will not have eaten it. Gampang kan? Kalau she jadi she will not have eaten it. Lihat tuh nggak ada yang berubah, lebih gampang. Oke, jadi kalian harus bisa lah, harus benar-benar jago soal future perfect ini. Kalau mau nanya seperti biasa, will-nya dulu yang taruh di depan. Setelah itu pelakunya, setelah itu ada have-nya yang tadi ketinggalan karena nggak diajak will ke depan, ya kan? Kan biasanya will sama have selalu bareng kan. Nah ini will-nya ke depan sendiri gitu, have-nya nggak diajak. Dan jangan lupa pakai verb 3. Oke, tuh. Contohnya kalau I jadi will I have eaten it? Will I have eaten it? Kalau they jadi will they have eaten it? Kalau she jadi will. Oh sorry, maaf belum diganti. Oke, kesalahan editing. Padahal tadi udah kakak cek. Harusnya jadi will she have eaten it, gitu ya. Oke, nah sekarang contoh mate. Hai. Sukiwa. Selanjutnya kita akan latihan, oke, untuk memastikan apakah ilmu-ilmu tersebut sudah nempel di otak, gitu. Oke, kalau kalian belum siap untuk ikutin latihan ini, kalian bisa pause videonya, mundurin, ya kan, kalian telah lagi, oh polanya gini, polanya gampang kan, polanya tuh benar-benar simple, gitu, ya kan. Polanya tuh ya terstruktur gitu, jadi tinggal diubah dikit-dikit doang. Gitu. Oke, kalau kalian udah siap, saatnya kita latihan. Here we go. Pertama, subjek pelakunya adalah I, oke. Kata kerjanya adalah cook, memasak. Kalian bisa masak? Kakak tidak bisa. Oke. Nah, kalau present continuous gimana coba? Saya sedang masak. Oke, kalian bisa pause videonya kalau kalian mau berpikir. Jawabannya adalah I am cooking, ya kan? Gimana kalau untuk past continuous? Kalian udah dapat jawabannya? Kalau belum, kalian bisa pause. Jawabannya adalah I was cooking, okay? Oke, mohon maaf. I was cooking. Kalau future continuous, maka jadi apa? I will be cooking. Okay, I will be cooking. Sekarang kita ke tenses perfect. Perfectnya gimana? Present perfect. Jadi I have cooked. Ya kan? Kalau untuk past perfect, jadi I had cooked. Ya kan? Future perfect, ingat pakai will have. I will have
cook. Sama kan? Gitu. Oke. Ini kalimat positif. Kita sekarang latihan ke kalimat negatif. Oke. Kata pelakunya adalah we, kita, ya kan? Kata kerjanya adalah play, bermain. Gimana bahasa Inggrisnya? Kalau present continuous, gimana? Kami tidak sedang bermain atau kami sedang tidak bermain. We, oh maaf. Ternyata tetap kalimat positif ya. Kita belajar kalimat positif aja, oke, sorry. Kira kakak nyiapin kalimat negatif loh. Ternyata kita belajar kalimat positif aja lah ya. Cuman subjeknya beda, kata kerjanya beda. Oke, kita sedang memasak, we are cooking. Oke, gimana kalau untuk past continuous? Tadi present continuous, we are cooking. Kalau past continuous, ingat to-be-nya tinggal diubah. Jadi, yup, we were cooking. Oke, future, jadi future continuous, we will be cooking. Gampang kan? Sekarang kita ke perfect. Gimana kalau untuk present perfect? Apa bahasa Inggrisnya? Kita sudah memasak. We have cooked. We have cooked. Sorry. We have played. Loh, kok di sini kata kerjanya beda? Oh, kakak baru sadar. Padahal soalnya play ya, tapi kita malah pasang cooking. Oke, mohon maaf. Yang penting, berarti kalian tinggal ubah ya. Yang tadinya we are cooking jadi we are playing. We were playing, jadi we will be playing. Oke, mohon maaf. Maklum, oke. Kenapa maklum gak? Mahasiswa semester atas. Oke, present perfect we have played. Gimana kalau past perfect? Ingat, kalau tadi present perfect pakai have, maka past perfect pakai had. Benar, jadinya we had played. Kita sudah bermain, we had played. Future perfect, ingat future perfect pakai will have, jadinya we will have cook. Jangan lupa pakai cook lagi dong. Mohon maaf netizen. Oke, harusnya we will have played, ya kan? Played pakai verb 3, jangan lupa. Oke, exercise terakhir nih, ada Kak Zikri bikin kesalahan lagi. Oke, pelakunya adalah she, kata kerja adalah study atau belajar. Oke, gimana kalau untuk present continuous? Apa bahasa Inggrisnya? Dia sedang belajar. Yap, she is studying. Kalau untuk past continuous, yap, to be-nya tinggal diubah. She was studying. Kalau untuk future continuous, ingat bukan pakai to be tapi pakainya will be. Jadinya, yap, future continuous, she will be studying. Oke. Sekarang ke perfect. Present perfect. Perfect. Singkat. Present perfect. Oke. Gimana kalau present perfect? Dia sudah belajar. Dia udah belajar kok. Cuman nilainya jelek ya. Belum ini aja. Oke, dia harus belajar lebih keras lagi gitu maksudnya. Oke, present perfect. Jadinya ingat pakainya have atau has. Karena she pakainya has dong, ya kan? Ingat dong. Kalau she pakainya has. Jadinya she has studied. Pakai verb 3. She has studied. Kalau past perfect, she had studied. Yang tadinya has berubah jadi had. Gampang kan? Ya kan? Tinggal ngubah dikit-dikit doang. Terakhir, future perfect. Ingat, pakai will have. Nggak mungkin will has. Nggak mungkin will have. Jadinya, she will have studied. Gitu deh. Oke, gimana? Kalian pasti nggak pusing dong. Pasti gampang kan? Nah, kalau kalian tonton video ini dan kalian paham, kalau kalian belum paham kalian bisa ulang-ulang, maka selamat secara resmi kalian sudah menguasai 6 dari 16 tenses yang ada. Lumayan lah ya, hampir setengahnya loh kalian bisa belajar cuman gara-gara nonton satu video ini. Oke, nah buat yang udah ngikutin, buat yang udah nonton, kakak bilang terima kasih banget, thank you so much for your view. Oke. Kita jumpa lagi di video-video pelajaran bahasa Inggris berikutnya. Goodbye and love English.